Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun Anda menyaksikan eh, video ini. Ya, saya Sugeng Supriyadi akan menyampaikan program pendanaan inovasi tahun 2024. Program pendanaan inovasi ini terdiri dari berbagai skema yang kita urutkan berdasarkan level dari TRL-nya atau Teknologi Readiness Level. Pada tahun ini, kami juga membuka program-program P1, P2, P3, P4, P5, serta P6, di mana ini diklasifikasikan berdasarkan di mana dia mulai. Pada hibah pertama, yaitu hibah P1. Hibah P1 ini adalah untuk program dari riset terkait kebutuhan pasar dan regulasi. Ini adalah hibah untuk mengevaluasi dari produk-produk yang sudah ada ataupun akan ada dari mitra dan juga peneliti. Kemudian hibah skema kedua adalah hibah P2. Hibah P2 ini adalah hibah untuk pendanaan terhadap implementasi inovasi di bidang sosmed. Di mana TRL yang diajukan awal adalah TRL start dari 5. Sedangkan P3 adalah program pengembangan produk untuk peningkatan TKT, kemudian substitusi impor, ya, khususnya untuk bidang Saintekes. Ini adalah dikhususkan bagi yang memiliki TRL awal adalah 5. Kemudian kami juga membuka program pendanaan invitasi, P3 invitasi, di mana topik, tema, dan produk yang diajukan berasal dari industri, dan di mana kita akan menginformasikan skopnya tergantung dari kebutuhan dari industri nanti. Di sini outputnya adalah TRL 6 atau 7, di mana ada proses peningkatan. Kemudian berikutnya di TRL yang lebih lanjut ada hibah P4. Ini adalah hibah pengembangan produk dari awalnya dari TRL 7 dan menjadi TRL 8. Kemudian juga ada P5. P5 adalah program persiapan hilirisasi, di mana TRL yang diterima adalah start dari 8. Selain itu juga ada program di TRL 7 sampai 9 ini adalah hibah PPI invitasi, di mana di level TRL tinggi ini input dari produk dan juga teknologi yang diinginkan untuk dikembangkan berasal dari mitra industri. Di samping itu ada hibah terpisah yang 100% dilakukan atau didanai oleh mitra industri, yaitu hibah P6. Ini adalah skema-skema programnya. Nah, kita lihat lagi ke detailnya ya. Oke, bagaimana persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pengajuan hibah ini? Jadi hibah ini programnya terbagi dua, ada yang single year, ya, ada yang multi years. Single year itu P1, P2, dan P3 itu single year dengan nominal dana sebagai tertera di sini ya. P1 maksimal 50 juta, P2 maksimal 150 juta, dan P3 maksimal 200 juta untuk 1 tahun anggaran. Sedangkan untuk P4, P5, PP invitasi ini adalah multi years dengan maksimal 2 tahun. Di mana maksimal program pendanaannya pagunya 2 miliar per tahun. Sehingga totalnya bisa maksimal mencapai 4 miliar untuk 2 tahun. Sedangkan untuk P6 disesuaikan dengan kebutuhan industrinya.
Kemudian kita bergerak ke bagian mitra. Mitranya dari P1 adalah ISTP, ya. Kemudian P2 mitranya adalah badan usaha juga, P3 juga badan usaha, ya, P4, P5 semuanya lah badan usaha. Di mana badan usaha ini memiliki kontribusi in-kind atau in-cash sesuai dengan persyaratan yang ada di sini, ya, nominalnya. Dan harapannya mitra ini adalah mitra yang akan menghilirisasi. Jadi mitra yang akan menghilirisasi. Jadi bukan mitra yang membantu membuatkan, ya, lebih tepatnya adalah mitra yang akan membantu hilirisasi. Ketika nanti dibutuhkan mitra yang membantu, bukan mitra ya, barangkali bantuan dari pihak lain, kita tidak menggunakan itu sebagai mitra, tapi sebagai penyedia layanan seperti itu. Dan juga bukan user ya, user dari teknologi ini. Untuk P2 barangkali sebagai user ya, tapi untuk P3, P4, dan P5 itu adalah bukan user. Kemudian dari TKT, bagaimana TKT dari usulan yang diajukan? TKT-nya untuk P2 itu minimal 5 ya. Kemudian P3 adalah 5, P4 7. Jadi proposalnya memiliki start awal dari 7. P5 start awal TKT-nya adalah dari 8. Dan PPI invitasi minimal dari 7. Jadi ketika kita mengajukan proposal, kita sudah memiliki pekerjaan sebelumnya, di mana setelah diakses, self assessment dan sebagainya, ini sudah memiliki TKT yang tinggi. Kita juga akan memverifikasi self assessment ini saat seleksi substansi. Kemudian terkait dengan tipe produknya. Tipe produknya ini ya bervariasi begitu ya. Tentunya sesuaikan dengan kebutuhan market, mitra, dan juga produk-produk prioritas yang ada di Universitas Indonesia yang kita ada list nanti di belakangnya. Nah, jadi produknya ini bisa menggunakan produk yang sudah prioritas ataupun bukan prioritas. Tapi syaratnya, kalau bukan prioritas, maka pengusul harus menyertakan kajian aspek bisnis, kajian aspek pasarnya, jika bukan prioritas. Ya, jadi kita buka tidak hanya buat prioritas produk, tapi juga non-prioritas juga diperbolehkan untuk me-apply program pendanaan ini. Kemudian, pengusul memiliki rekam jejak penelitian dan pengembangan produk, ya. Sehingga tahapan dalam proses pengembangan produk ini bisa diantisipasi dan terkait aspek standarnya, aspek marketnya, aspek produksi di skala kecil, skala terbatas, dan skala industri. Karena ini tantangannya berbeda-beda antara di lab dan di aplikasinya di industri. Sehingga harapannya para pengusul memiliki rekam jejak penelitian dan pengembangan produk yang mendukung. Juga ketika ada anggota ini juga wajib multidisiplin ya. Pengusulnya wajib multidisiplin, di mana anggotanya adalah mendukung teknologi-teknologi kunci atau substansi-substansi kunci dari proposal ini. Oke, ini adalah produk prioritas inovasi UI dalam memenuhi kebutuhan nasional yang kami himpun dari berbagai sumber, dari berbagai asosiasi ya, di mana inilah produk prioritasnya. Apabila produk Ibu yang dikembangkan ada di sini, maka ini bisa apply ke P4 atau P5. Ya, P4 atau P5 bisa langsung. Tapi jika tidak ada di list ini, maka bisa juga mengajukan dengan menambahkan aspek kajian market, aspek kajian pasarnya
dari produk tersebut. Ini produknya berbagai variasi dari alat kesehatan, kemudian ada obat standar begitu, kemudian ada apa namanya produk-produk keteknikan, ya, kemudian ada juga dari Soshum ya untuk peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi ini adalah topik-topiknya. Jika dalam video ini kurang terlihat jelas, nanti bisa dilihat di panduan ya. Kami memiliki panduan hibah ini yang bisa dilihat lebih detail, lebih teliti untuk produk-produknya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu diterima misalkan untuk mendapatkan pendanaan ini, maka tiap pendanaan memiliki luaran yang berbeda-beda. P1, kita memiliki luaran yaitu feasibility study dari produk yang akan dikembangkan. Misal kita mengembangkan sebuah ventilator, maka di P1 ini adalah feasibility study terkait aspek supply chain misalkan, aspek regulasi, terkait harga dari si produk yang barangkali akan dikembangkan. Kemudian P1 juga ada KI, ya, ada kekayaan intelektual. Feasibility study itu bisa diajukan KI-nya, bukunya, kemudian sehingga bisa menjadi kekayaan intelektual. Luaran tambahan ini tidak wajib, tapi jika ada luaran tambahan, ini bisa dituliskan, diajukan di pendanaan ini. Kemudian P2, luaran dari P2 berupa produk dari bidang Soshum, ya, dengan bisa berupa regulasi, bisa berupa macam-macam yang bisa diimplementasikan di kementerian, lembaga, Pemda, dan sebagainya, pun di masyarakat. Dan di sini produk tadi sudah diujikan atau diuji cobakan, diimplementasikan di masyarakat skala terbatas. Sehingga bisa mendapatkan feedback dari produk tadi, dari produk regulasi ataupun kebijakan. Dan ini juga mewajibkan adanya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sebagai luaran dan juga luaran tambahan aplikasi. Kemudian di P3 ini baik reguler ataupun yang bersifat investasi, ini terjadi peningkatan TKT. Ada produk, ada prototype, dan juga ada peningkatan TKT. Yang tadinya 7 ya, 7 bisa menjadi 8. Seperti itu. Kemudian di HI juga akan wajib adanya kekayaan intelektual dari pengembangan produk atau teknologi tersebut. Juga publikasi sebagai luaran tambahan. Di P4, ini dari aspek TKT, produk yang dikembangkan harus ada peningkatan TKT minimal menjadi 8. Kemudian juga harus ada dokumen pengujian yang mendukung bagaimana TKT itu naik. Juga ada kekayaan intelektual dan juga publikasi sebagai luaran tambahan. P5 ada peningkatan TKT menjadi 9. Ya. Kemudian ada dokumen perjanjian lisensi, karena ini dilisensikan ke mitra industri, jadi perjanjiannya adalah perjanjian melisensikan, di situ ada hitung-hitungan persentase pembagian royalti dan sebagainya. Dan berikutnya adalah kekayaan intelektual, juga luaran wajib dan juga publikasi. Untuk PPI invitasi juga mirip ya dengan P4 dan P5. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan mitra industrinya. Kemudian P6, di mana ini adalah special request dari industri, sehingga nanti ini akan ditentukan luarannya berdasarkan kesepakatan bersama antara peneliti, mitra industri, dan juga penyelenggara penelitian di ISTP. Nah, timeline dari kegiatan ini, tahap ini kita sudah sedang pada proses
sosialisasi, pengumpulan proposal, ya, mengundang kepada para uh, inovator-inovator dari Indonesia untuk bisa meng-apply proposal, juga dalam tahapan mematchingkan antara pengusul dan juga mitranya. Jadi kalau ada kesulitan mencari mitra industri, bisa juga menghubungi kami untuk bisa dipertemukan atau dijodohkan dengan mitra industrinya. Jadi sampai dengan 11 Desember. Nah, pada rentang itu kami juga membuka sesi coaching proposal, jadi kami akan membantu bagaimana menyusun proposal, bagaimana ada standar yang harus dipenuhi di proses pengembangan produk. Jadi aspek regulasinya kita akan coba uh, periksa juga terkait proposal, sehingga bukan pada substansi administrasi, tapi juga kontennya akan dibantu oleh para grantis yang sudah berpengalaman di pengajuan pengajuan izin produk dan registrasi berbagai produk. Kemudian nanti setelah 11 Desember, ya selama 1 minggu kurang lebih, kami akan melakukan seleksi administrasi dan juga evaluasi terhadap mitranya. Apakah topik, apakah produk sudah divalidasi, apakah sudah terverifikasi bahwa memang ini problemnya dari mitra, apakah ini mitranya sanggup menghilirisasi, apakah punya fasilitas, dan sebagainya. Nah, kita akan verifikasi di rentang 11 sampai 20 Desember. Kemudian adalah seleksi dari substansi proposal. Kita akan rencanakan 20 Desember sampai 10 Januari 2024. Kemudian ini akan kita proses dan kita umumkan di tanggal 1 Maret ya. Jadi kenapa ini prosesnya cukup panjang? Karena di proses substansi ini kita harapkan bisa lebih detail dan bisa mendapatkan keluaran produk yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian pelaksanaan programnya adalah 1 Maret sampai dengan 30 November 2024. Inilah timeline secara keseluruhan. Kemudian ketika di bagian pelaksanaan, bagaimana kita merunning, yang biru ini sudah dijelaskan tadi. Nah, nanti di bagian pelaksanaan seperti hibah-hibah pada umumnya, nanti ada proses pencairan, tahap pertama, tahap kedua, kemudian ada di antaranya ada proses monitoring dan evaluasi, ya, untuk bisa dilanjutkan atau dievaluasi lagi terhadap capaiannya, terhadap progresnya, ya, untuk berbagai skema. Terkecuali di program P1, P1 ini sifatnya adalah proses yang sangat lebih singkat sebenarnya. Jadi pelaksanaannya adalah 6 bulan untuk bisa melakukan proses dan juga pencairan dananya bisa sekaligus. Kemudian jika dibutuhkan proposal atau pengembangan produk yang multi tahun pertama dan tahun kedua, maka kita akan mengevaluasinya per tahun. Ya, tahun pertama berjalan, kemudian ada proses evaluasi, assessment, dan bisa lanjut atau tidak di tahun kedua. Nanti pun sama di tahun kedua prosesnya adalah proses pencairan tahap 1 dan tahap kedua, dan nanti akan ada terakhir adalah bagaimana penyampaian laporan akhir dari 2 tahun kegiatan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi adalah dari janji TKT yang diharapkan. Jadi bisa peningkatan TKT dan kita evaluasi progres peningkatan TKT-nya seperti apa di tahun pertama. Nah, kemudian terkait pengusul, ya. Pengusul dari kegiatan ini siapa saja yang diperbolehkan. Jadi untuk pengusul dari tiap skema ini memiliki kriteria tertentu yang Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Intinya semuanya bisa ya, tidak dibatasi.
Tapi kami membatasi untuk topiknya ya. Topiknya yaitu P1, P2 itu khusus untuk sosum. Jadi ketua pengusulnya adalah dari bidang sosum. P1 dan P2, ketua pengusulnya adalah dari sosum, rumpun ilmu sosum. Anggotanya boleh dari rumpun ilmu yang lain. Dimana syarat-syaratnya ini standar ya, S3, kemudian dia bisa asisten ahli atau lektor atau kepala dan sebagainya, ini bisa didetailkan. Bisa dari CPWI ataupun CPNS dengan catatan tersendiri. Kemudian untuk P3, P4, P5, invitasi, P6, ini terbuka untuk seluruh fakultas. Terbuka. Ya. Sosum boleh juga. Dari Saintekes boleh juga. Jadi P3, P4, P5 ini terbuka untuk semua bidang ilmu di semua fakultas. Kemudian dari aspek rekam jejak, ketua pengusul itu harus memiliki minimal 1 publikasi artikel ya sebagai penulis pertama P1 dan P2. Sedangkan untuk P3, P4, P5, invitasi dan P6 ini memiliki minimal 1 KI. Minimal memiliki 1 KI sebagai dengan status tercatat atau terdaftar, minimal itu. Tentunya kalau lebih banyak, lebih baik. Kalau sudah granted, itu juga lebih baik. Ya, karena kita akan melakukan evaluasi pemerintahan. Oke, kemudian pengusul boleh mengajukan satu sebagai ketua, satu sebagai pengusul. Kalau ketua dua-duanya tidak dibolehkan, jadi harus dipilih nanti. Kalau anggota, ya boleh 2. Jadi maksimal 2. Kemudian anggota pengusul ini juga penting untuk diperhatikan bahwa anggota pengusulnya bersifat multidisiplin. Tidak boleh hanya dari satu disiplin ilmu, satu fakultas. Harus multi fakultas. Harus multi fakultas. Ya. Dan di mana keahlian ilmunya adalah mendukung tadi kunci teknologi pengembangan produk ataupun regulasi terkait. Nah, itu kriterianya. Kemudian, karena kita mensyaratkan juga ada mitra, maka mitra ini juga kita atur bagaimana mitranya ini berperan, kemudian memiliki peran yang clear di implementasi. Ya. Kalau P1, P2 adalah mengimplementasi kebijakan, regulasi, dan sebagainya. Ya. Kemudian, untuk yang pengembangan produk P3, P4, P5, P6, mitra itu adalah mitra yang akan menghilirisasi. Ya, saya agree, bukan user, ya, bukan juga mitra yang akan membantu membuatkan. Ya. Jadi, membantu membuatkan itu bukan sebagai kriteria mitra. Ya. Mitranya adalah yang akan membawa produk itu ke market. Kalau mitranya hanya mau membuatkan tapi tidak mau membawanya, mengurus izinnya, memasarkannya, berarti itu bukan kriteria mitra yang dipersyaratkan di sini. Tapi adalah membantu atau penyedia jasanya saja, bukan mitra. Jadi ini bisa di-highlight baik-baik terkait aspek mitra. Dan kontribusinya dari tiap-tiap mitra berbeda, prosentasenya tergantung dari skema yang diajukan. Ya. Dari mulai minimal 10%, 20, sampai 30%, ini bisa dilihat detailnya di panduan kita. Kemudian, alur seleksi, setelah kita mendapatkan proposal dari para pengusul, maka kita akan mulai melakukan seleksi, ya, seleksi administrasi, dan sebagainya. Ya. Nanti, untuk seleksi yang cukup kritikal adalah seleksi, bukan seleksi ya, verifikasi sebenarnya.
verifikasi ke mitra untuk bisa kita cross check apakah mitra itu memang mau menghilirisasi atau tidak. Nanti ini bisa terlihat dari rencana bisnisnya dari produk ini. Mitra harus bisa mengajukan rencana bisnis yang akan dilakukan jika produk ini telah selesai dikembangkan. Ini adalah sebuah bentuk kesungguhan dari si mitra bahwa memang mitra ini sudah menginginkan lahirnya produk tersebut. Nanti di proses ini kita akan kunjungi mitra tersebut. Kita akan kunjungi untuk bisa melihat fasilitas produksinya, bisa melihat fasilitas pendukung lain yang memang diperlukan ketika nanti mereka menghilirisasi tersebut, termasuk izin-izin, sertifikasi ya, yang dibutuhkan ketika ini harus terregistrasi ke misalkan ke kementerian-kementerian terkait. Kemudian kita ke pengumuman, kontrak perjanjian, dan pelaksanaan program. Kemudian, ini adalah bagaimana cara menyusun anggaran biaya. Anggaran biaya ini diperbolehkan untuk ini ada di detail panduannya. Jadi P1 boleh untuk apa saja, P2 boleh untuk apa saja, ya. Ini ada boleh dan tidaknya. Ini bisa diikuti, ya. Kemudian komponen ini ada biaya personil, bisa untuk penghonoran, bisa untuk operasional, bisa untuk macam-macam. Jadi ada boleh dan tidak bolehnya ada di mekanisme penyusunan anggaran ini. Ya. Tentunya ini untuk proses pengembangan produknya. Selagi itu terkait, maka ini bisa diajukan. Misalkan untuk uji, untuk membuat prototipe tadi ya, kepada pihak ketiga, akan ingin mengembangkan software, ingin menciptakan produk, ini bisa subkon ke penyedia tadi. Ya. Ini ada diperbolehkan alokasi pendanaan, alokasi anggarannya. Kemudian anggaran biaya ini, bagaimana kita memulainya? Anggaran biaya ini kita mulai ya dari peningkatan TKT. Jadi pendanaan ini adalah untuk meningkatkan TKT, sehingga cara yang paling mudah untuk kita menyusun anggaran adalah dari luaran tadi. Luaran kita mau menaikkan TKT, misalkan ke 8 di sini. Ya. Ini contoh, misalkan ke 8 untuk bidang hard engineering. Maka ada beberapa item di sini. Ada 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ya. Nah, 9 item ini kita gunakan untuk menyusun anggaran. Satu, output ini memerlukan apa saja. Ya. Output 1 memerlukan apa saja di dalamnya. Oh, memerlukan prototyping, memerlukan pengujian. Nanti di situ Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk menggesernya ke kanan sampai dengan komponen biaya. Ya, jadi dari activity yang terkait dengan kinerja peningkatan TKT, kemudian ada activity detailnya, oh ini butuh pengujian ini. Maka perlu personil, perlu bahan, perlu biaya uji, sekian. Nah, nanti kita akan evaluasi dari RAB ini juga terkait visibility, kemudian aspek dari keterlaksanaan, kemampuan laksanaan. Nah, kemudian untuk berikutnya ketika sudah granted, maka pelaksanaan programnya seperti apa ini sama seperti hibah-hibah pada umumnya, maka akan ada proses kontrak, ya, kemudian pada para peneliti, proses pencairan, proses monet, dan sebagainya. Dan untuk P1 adalah prosesnya adalah sistemnya reverse. Jadi activity yang dijalankan, dilaporkan, dan kemudian nanti ada proses pencairan di bagian akhirnya. Sehingga mohon dicek, mohon diberi bagian monitoring evaluasi adalah sangat penting ya. Dan di sini kita akan mereview terkait
progres sampai dengan tahap itu. Ya. Oke, kira-kira itu semua yang terkait dengan aspek pengajuan proposal untuk kegiatan inovasi di Universitas Indonesia ya untuk tahun 2024 ya semoga bisa mengajukan ya proposalnya Bapak Ibu untuk di tahun 2024 dan kami tunggu proposalnya, komunikasinya, apapun yang Bapak Ibu butuhkan, butuh mitra, butuh calon partner untuk melakukan riset, bisa menghubungi ke Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget ya?